Kadang ada mentega yang warna putih itu, Bu. Bedanya apa ya? Putih banget. Oh, shortening maksudnya. Iya. Mentega putih sih biasanya untuk roti. Oh. Dia nggak ada kandungan airnya. Jadi kalau untuk cake tuh lebih kering hasilnya. Ini saja cukup ya. Tidak mendidih, cukup meleleh saja. Kalau telurnya baru keluar dari es kulkas gitu, nggak boleh. Sebaiknya didiemin dulu di suhu ruang setengah jam gitu, oh, baru gitu. digunakan. Telur terus. Lalu cake emulsifier. Harus bareng semua ya kalau ditunggu telur dulu sama gula baru sudah dikotak. Iya, itu kalau kita pakai hand mixer. Oh, Iya, ini saya pakai mixer heavy duty jadi bisa langsung dari awal karena sebentar paling butuh waktu 5 menit. Gitu ya. Saya ambil ini ya, kalau udah begini matikan saja. Nah, seperti ini. Yuk, lihat. Jadi kekentalan adonan spons yang benar seperti ini. Ya, ini yang sering disebut jambul petruk nih. Kalau dibalik dia menjadi seperti jambul petruk. Nah, ini dia jambul petruk itu maksudnya ini. Jadi kita nggak usah pakai topi jambul petruk duluan. Pakai ini saja ya. Seperti ini adonannya baru benar. Apapun mixer yang digunakan, asal dia sudah kental seperti ini, berarti sudah jadi spons, gitu. Itu yang jadi urusan. Jadi mixernya apa saja boleh, yang penting sampai kental. Beberapa mixer tidak mampu menghasilkan adonan spons yang kental seperti ini, tapi paling tidak dia sudah jadi krim, gitu. Jadi krim yang berjejak, dijatuhin seperti pita gitu ya istilahnya. Jatuhnya nggak terlalu netes, Lambat, jatuhnya lambat ya. Seperti es krim. Nah, ini adonan spons harus seperti ini. Kalau belum kental seperti ini ya bantet juga kuenya gitu, cuma berbusa-busa saja gitu ya bantet, keras dan bolong-bolongnya banyak. Terus kalau sponge cake suka ada apa di bawahnya itu suka kayak berkulit gitu. Nah, kalau bawahnya berkulit saja sih dia mungkin taburan tepung terigunya terlalu banyak gitu. Tapi kalau dia agak tebal seperti puding ya bawahnya, itu pasti karena adonan cair yang tidak teraduk dengan baik, kurang kecampur rata. Sering tuh kalau bikin gue Bener. suka ini jadi kayak berkulit, jadi mesti dikupas. Oke, nah sekarang kita kasih dia tepung terigu sambil diayang, itu paling bagus ya. Kalau udah diayak, Kalau sudah diayang asal segera dipakai nggak apa-apa gitu. Kalau karena biasanya gini udah diayang tinggal pergi lama dia kena udara bergumpal lagi. Iya. Nah, ini kalau ini masih liar ya, masih bagus. Kita aduk rata. kalau diaduknya pakai mixer gitu dengan pelan, speed pelan, Kecepatan rendah boleh. bisa. Nah, ini spons cake-nya. Diaduk satu arah ya. Aduk baliknya nanti dulu sebentar. Kalau kita mau coba bikin setengah resepnya ini Bisa 4 telur pakai mixer Philips juga bisa.
Kalau 8 telur pakai Philips tuh butuh waktu sekitar setengah jam Apa ya? Itu ngocoknya. Ngocoknya lama. Iya. Lebih lah. Lama ya. aku 20 menit. Kurang lama. Kurang lama ya. Iya. Nah ini kalau sudah begini kita kasih mentega leleh ya. Mentega leleh untuk pemula sedikit, aduk gitu nggak apa-apa. Saya udah biasa jadi saya tuang semua ya. Gitu. Kalau yang baru belajar langsung dituang gimana? Takutnya nggak nyampe ya? Iya biasanya mengendap di bawah, akhirnya itu dia yang bantet di bawah, di atasnya Kulit di bawah. masih di atasnya empuk. Ini lihat diaduk balik. Mentega leleh tuh langsung meluncur di bawah. Tuh di bawah. Ya. Kita lakukan aduk balik seperti ini. Nah, supaya ngaduknya sekalian dengan pasta pandan ya, saya pakai pasta pandan. Kira-kira 1 atau 2 sendok makan ya. Ya, terang aja nggak ngalir-ngalir, ini masih ada tuh putihnya. Kalau pakai pasta gini dikurangin nggak apa? Tadi Nggak dirubah, tidak merubah resep. selain pasta pandan ada dikasih apa? Pasta mocha bisa atau pasta-pasta lainnya suka-suka seperti yang tadi saya katakan pada saat memodifikasi resep ya. Ini saya aduk balik supaya mentega cair yang di bawah itu teraduk naik ke atas ya. Kemudian tetap diputar satu arah, lalu balik lagi. Pastikan dia teraduk rata, tidak ada bahan cair yang mengendap ya. Nah ini kalau perlu kita cek di bawah. Ada nggak mentega leleh? Nggak ada ya. Jadi pulang dari sini beli baskom transparan. Sama spatula yang besar itu. Ya sama spatula yang besar. Ini mentega lagi satu lagi. Buat nanti ada yang makan. Pasta pandan dan cake emulsifier bisa dibeli di sini. Saya akan tuang ke dalam loyang sifon. Di ujung sana deh. Mbak Dian belum. Apa loyang? Iya, ada alas loyang kotaknya nggak ya? Ada. Ada ya. Mau sekalian Dian? Kotak gunanya. Ya, Iya, misalnya betul, aja bukan langsung. yang itu. Minta Titin deh. Loyang buat alasnya ini, alasnya loyang sifon. Ibu, aku mau nanya Bu, kalau kita habis ngaduk kan biasanya tinggi tuh Bu. Terus terakhirnya pas mentega kan jadi turun. Turun. Itu Terus kenapa, pas Bu? dipotong, Pas dipotong. jadinya Terus gimana? potongnya gimana? Oh, pas dijadinya. Pas dipotong dalamnya bagus nggak? Enggak sih. Enggak, dibantah. Pertama kentalnya seperti ini nggak adonannya? Bagusan itu sih. Ya udah menjawab Pakai itu. mixer biasa. Nah, Itu tadi Satu saya lagi. bilang, Iya, itu dari telurnya. Jadi pertama harus kental seperti ini. Kedua, adonan semua diaduk rata, tidak ada yang mengendap cairannya. Gitu nanti nggak turun lagi deh. Nggak percaya nanti. Berarti minimal 30 menit ya Bu ya? Buat, Apa tuh? ngacak telur pakai tadi. mixer biasa. Kalau pakai mixer biasa iya. Minimal Paling ya. nggak itu. Ini saya tuang ya. Jadi adonannya harus menjadi kental begini. Ups. Loyang kotak telur kan Ibu ya? Loyang kotak bisa, loyang bulat juga bisa gitu ya. Sorry ini jatuh. Cuman loyangnya harus dipoles ya. Dipoles dan dialasi dengan kertas roti. Kalau saya pakai ini mentega Tapi tepung kalau udah ini gitu nggak aja. Bisa, nggak usah. Jadi kalau Jadi dia megang. misalnya maksudnya kalau banyak. dipoles dengan mentega harus ditaburi tepung. Oh gitu. Karena di dalam mentega ada kandungan airnya ya, sehingga harus dikeringkan pakai taburan tepung.
Tapi kalau loyangnya pernah dicuci dengan sabun, itu harus dialas dengan kertas roti juga supaya dia tidak lengket ya. Sabun itu ada soda apinya. Soda api bereaksi dengan aluminium gitu sehingga dia akan lengket. Kenapa di sifon nggak dikasih mentega? Kalau di sifon, ini saya pakai loyang sifon, dia tidak boleh justru dipoles dengan mentega karena adonannya sangat ringan ya. Sifon tuh saya pisah kelasnya tersendiri. Dia harus pegangan loyang tuh kenceng lah ya, jadi merayap ke atas. Kalau licin di sininya dia turun terus gitu ya. Ini saya tadi tuang begitu saja, bisa jadi ada udara yang tertangkap di dalamnya. Kita sering ketemu cake cakep-cakep dipotong bolong dalamnya gitu ya. Nah, menghindarinya kita banting sedikit ya. Nah, dihentakkan begini, lalu kita panggang di dalam oven yang sudah panas, suhu 180 derajat Celcius sampai kurang lebih 45 menit ya. Yuk Ini harus ikut pakai saya. alas gitu ya Bu ya? Ini udah panas paling Dari sama. mulai nimbang itu udah mulai Udah nyala. Paling enggak Kalau langsung 180 derajat atau 180 langsung. apinya belum? Nah, ini saya pakai api bawah Di saja. bawah ya. Iya. Kalau ovennya oven tangkring itu kan nggak ada suhunya Bu. Iya. Kalau oven tangkring Sampai panas tangannya masuk. kira-kira gitu. Udah, berarti masuk Diukur aja. dulu. Ukur gas. Tangannya matang baru masukin kuenya. Iya. Gitu ya. Jadi kenali oven Anda baik-baik. Orang tua kita dulu cuma begitu saja ya. Udah cukup gitu panasnya. Jadi kalau sudah kenal nggak masalah, nggak pakai termometer juga jadi. Sama ini Bu, kalau di oven yang listrik itu kan ada 3 set ya. Itu Iya. pakai yang paling bawah apa yang tengah? Yang tengah ya bagus ya. Yuk ini dipanggang.